Selamat malam Sportmania, kita berjumpa lagi di Nusantara TV Sportcast. Kita mau berbicara mengenai olahraga dan masih tentang sepak bola ternyata. Ternyata pilihan utama tentang sepak bola, bukan kami menafikan cabang-cabang yang lain ya. Tapi memang sepak bola memang selalu hangat untuk dibicarakan. Begitu Bung Roman ya? Banyak ditunggu ini. Oke, seperti biasa ini. saya ditemani jurnalis senior Bung Roni Pangemanan. Semangat Bung. Harus semangat. Karena ada Garuda di dadamu itu. Oh iya dong. Ada Garuda itu. Mantap. Mantap Nah, ya. tamu kita malam hari ini. Nah. Orang yang tahu banyak mengenai skuad U17 dan U20 Bung Ropan. Betul. Jadi ini langkah ini. Iya. Jadi kita beruntung Enak untuk bisa kita kulik-kulik ya. kedatangan Iya. manajer U17, U20. Dan dua-dua tim ini lolos Bung. Alhamdulillah. Itu luar biasa. Alhamdulillah. Saya Arab baru kepala sama ke Cina ya. Iya. Iya. Itu. Di China dan di Arab. Betul, Luar biasa. betul. Kita perkenalkan. Mungkin banyak juga yang belum kenal karena memang pendiam. Iya, low profile. Nggak High muncul-muncul. profile. Itu dia Bung Ropan. Ahmed Zaki Iskandar. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Oh, terus Baik. ngomong. Bang. Boy, Bang Ropan. Iya. Saya Luar sih biasa. enaknya manggilnya Bang Zaki. Bang Karena Zaki di kalangan biasa. wartawan. Lebih familiar. Bang Zaki. Oke Iya. lah. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sekali lagi Sehat. kami mengucapkan selamat buat Bang Zaki. Ya. Sukses membawa adik-adik kita, anak-anak kita U17, U20 Ya, Iya. lolos putaran final Piala Asia. Satu Betul. di Cina, satu di Arab Saudi. betul. Betapa Tahun sib- depan betapa sib- meriahnya. Betapa meriahnya, betapa Padat Bang ya. sibuknya Tahun depan Zaki. padat betul ya. Tahun depan padat sekali. Alhamdulillah. Meriah juga Iya, buat, iya, buat masyarakat Indonesia. Iya. Betul, betul. U17 ini nggak bisa dianggap enteng Bung Ropan ya. Karena Iya. ini adalah Cikal bakal. cikal bakal, tunas. Iya. Sebenarnya yang harus kita pelihara baik-baik. Iya. Dan kita bertanya Bang Zaki, bagaimana ya treatment kepada adik-adik ini yang secara emosional juga belum Ya. firm, Betul. ya kan? Tapi Bang Zaki, Coach Nova dan tim semua bisa menghandle. Nah, kami pengen dengar ceritanya Bang. Ini dia. Iya. Proses membangun atau juga mendidik anak-anak kita Iya. usia dini untuk menjadi atlet sepak bola itu banyak sekali tahapan-tahapannya. Iya. Ya, bukan cuma sekedar fisik dan teknik, Iya. tapi juga sekarang kita harus mempertimbangkan mental mereka, Mental. psikologi. Jadi kemarin kita bawa psikolog untuk mereka nih. Khusus Bang ya? Khusus. Untuk mendampingi anak-anak kita ini. Apalagi sebelum ke Kuwait, kita kan melakukan TC hampir 1,5 bulan. Luar ya. Ya, waktu dari Bali terus diberangkatkan ke Spanyol. Ya. Beberapa kali uji coba di Spanyol dengan tim-tim Eropa, Skotlandia, Kepulauan Faroe, terus juga La Murcia, akademinya. Kemudian dari sana kita ke Qatar sempat, uji coba dengan Qatar, U17, 2 kali uji coba, 1 menang, 1 seri. Baru masuk ke Kuwait. Nah, di periode yang panjang ini, tentu saja menjadi tantangan untuk mental mereka. Ya. Ya kan? Jauh dari rumah, jauh dari orang orang tua. Itu yang paling- Kemudian juga pendidikan sementara off dulu. Ya Itu kan? 3 bulan kira-kira ya. 1,5 bulan, hampir 2 bulan lah. setengah, Ya. Hampir 2 bulan lah. Oke, lanjut. Ya. Nah, kemudian juga kan ada kejenuhan, apalagi iklim yang berbeda, kemudian tradisi dari Eropa masuk ke Timur Tengah gitu ya. Nah ini menjadi bahan pertimbangan kita, kenapa kita dampingi. Jadi semenjak dari Piala AFF kemarin yang di Solo kita main, itu sudah ada. Nah begitu juga ketika TC di Bali kita coba panggil guru untuk kelas. Jadi ada sesi belajarnya sesi juga. belajarnya juga. Keren. Walaupun hanya 2 jam. Iya. Ya, nggak hampir setiap hari. Jadi ada beberapa hari yang 2 jam mereka seperti remedial lah. Gitu ya. Mereka antusias. Antusias Bang juga. Zaki. Ya. Antusias semuanya. Waktu di Bali itu sempat. Nah, cuma kan begitu ke Eropa, ke Spanyol sama ke ini terpaksa kita terpaksa kita online. Mereka dikasih materi tapi melalui online. Jadi selain fisik,
teknik, stamina dan lain-lain, mental ini yang paling penting sekarang buat mendidik mereka, membina mereka siap untuk ke jenjang yang berikutnya. Ya. Saya lihat di U20 ini tekanannya jauh lebih tinggi dari yang U17 loh. Oh gitu Bang ya? Oh iya, U20 ini tekanannya jauh lebih tinggi. Belum lagi nanti setelah U20 masuk lagi ke U23 lebih dulu, baru ke senior. Nah, apa namanya ya, pembangunan mental inilah harus kita usahakan dari usia dini. Kita tahu di U20 juga kan ada beberapa pemain yang memang mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa. Akhirnya kemarin ada yang sempat dipanggil, terus ada yang nggak dipanggil. Iya. Itu kan ya menjadi, oh iya, apalagi beban sebagai pemain yang umurnya kan masih 17-18 tahun, U20 juga. Ya. Tapi dituntut untuk selalu tampil dengan performa terbaik. Jadi komunikasi seperti apa yang Bang Jaki bangun dengan anak-anak ini? Jadi setiap tingkatan ini agak beda. Iya, U17. Karena kalau U17 kita lihat, ini masih saya anggap anak-anak kita lah. Anak-anak kita semua lah. Ya. Mulai dari mereka bangun tidur, sampai mereka nanti tidur lagi, itu benar-benar kita perhatikan semuanya. Termasuk staff, kemudian juga tim medis, ya, tim untuk makan Bang master, semua makanan itu semua kita atur dan kita provide sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Karena ini beda-beda juga nih. Ya. Jadi ada yang butuh protein lebih tinggi, ada yang ya. Itu juga ahli nutrisi, gizi, dokternya itu sudah ada semua lengkap ya, Pak? Ahli lengkap. nutrisi ya. Dan mereka nggak bisa sembarangan makan yang apalagi yang manis-manis, nggak bisa. Tapi setelah kemarin udah lolos, ya udah kita dibebaskan udah, biar mereka juga bisa menikmati hidup juga. Bung Ropan, kalau kita melihat U17 kemarin di 3 pertandingan ya, bagaimana Bung Ropan melihat penampilan anak-anak? Tadi kan dikatakan mental mereka dibangun selain fisik, strategi bermain bola, Bung Ropan. Apa yang dikatakan Bang Zaki, saya pikir di lapangan juga oke ya, kalau bicara dari mental mereka. Iya. Terutama pertandingan pertama melawan Kuwait. Itu kan setiap pertandingan pertama selalu sulit. Ya. Setiap dimanapun, tim manapun, pertandingan pertama itu sulit. Apalagi melawan tuan rumah. Ya. Dan kita itu bisa menang, itu luar biasa buat saya. Nah, kenapa bicara mental tadi? Kan banyak kita diprovokasi apa semua dimain keras. Anak-anak tenang. Padahal masih muda mereka itu. Ya. Tapi mungkin karena ini sudah dilatih, sudah dibangun dengan baik ya. Coach Nova juga berbicara, menyejukkan ruang ganti dengan baik. Dan anak-anak tidak terpancing dengan permainan keras lawan, apapun itu. Nah, kalau bicara permainan, saya pikir kita oke. Kita nggak kemasukan loh. 3 pertandingan loh. 11-0. Ya, terlepas mungkin pertandingan terakhir banyak yang mengatakan ada ini itu ya, ya dengan permainan apapun. Tetapi kan Australia juga bermain begitu. Bukan kita juga bermain. Dari mereka juga ingin mengamankan. Karena Australia juga takut kalau sampai mereka kebobolan, kalah, Bang, bahaya juga posisi mereka kan. Betul. Itu jadi ya tidak boleh disalahkan juga. Ini main bola. Jadi mau bagaimana? Cuma ya saya pikir kan menjadi pelajaran juga kan. Untuk di next, Nova juga udah bilang, untuk next kita bisa melatih mereka lebih oke lah, lebih bagus untuk membangun mental mereka lagi. Tapi kalau dari secara keseluruhan saya pikir oke. Tinggal mungkin dibangun passing-passing untuk akan lebih ditingkatkan. Secara teknis ya pasti itu urusan pelatih lah yang lebih tahu untuk ini. Tapi yang penting bagaimana Bang Zaki dan yang lain itu bisa membuat anak-anak ini lebih tenang bermain, lebih kan harus punya percaya diri bermain. Betul. Kalau mereka masuk nggak percaya diri itu akan sulit. Nah, ini waktu lawan Kuwait nih. Kita pengen dengar sendiri dari orang yang ada di pinggir lapangan bagaimana provokasi itu terjadi, aksi-aksi seperti begitu. Kok bisa anak-anak itu tenang, Bang? Tenang. Karena kita bikin suasana tim juga memang semua tenang. Nggak ada pressure yang berlebihan. Ya. Yang ada kita tanamkan kepada mereka tanggung jawab mereka sebagai pemain nasional. Ini bukan saja membela merah putih, tapi di sini ada keluarga kita, ya kan. Dan ini yang pelan-pelan memang kita bangun. Dan alhamdulillahnya, sebelum kita datang ke Kuwait itu kan kita sudah beberapa kali tes itu dan beberapa kali melakukan uji coba. Ya. Termasuk sebelum ke Kuwait kan kita dengan Qatar. Dengan Qatar. Ya. Hampir sama gayanya. Hampir sama gayanya, Timur Tengah. Nah, kebetulan Australia juga dengan Skotlandia waktu kita di Spanyol ini, La Murcia, itu
tipikalnya sama. Mereka pakai 4-4-2, kemudian juga secara postur juga sama. Jadi ada kepercayaan diri anak-anak ketika mereka bertemu dengan lawan-lawan tersebut ya untuk fight luar biasa. Jadi nggak ada rasa inferior itu. Nggak ada. Sekarang kita bisa katakan itu tidak ada karena kita bisa melawan siapapun dengan pengalaman-pengalaman tadi. Nah yang lucunya memang tekanan-tekanannya luar biasa. Seperti misalnya latihan official. Kalau di sini kan rapi, semua tim minta ditutup, tertutup, nggak boleh. Sebelah-sebelahan sama Kuwait U20. Nggak ada penutup. Jadi sebelah sini Kuwait U20, di sini kita U17 lah. Saya bilang ini gimana sih? Oke, Bang Jaki. Itu bagian dari provokasi yang terjadi di sana. Berapa Bang Jaki kita break dulu. Oke, siap. Kita masih banyak yang pengen dikulik nih setelah pariwara berikut ini. Yes, kita kembali ke Bang Zaki. Wah, itu tadi menarik sekali tuh. Bagaimana latihan Sebelah-sebelahan terbuka, official sebelah saling mengintip begitu. Gimana tuh Bang? Ya kita sempat komplain, tapi alasannya waktu itu ya nggak ada tempat latihan yang lain gitu kan. Dan kemudian jamnya juga terbatas. Oh gitu. Ada beberapa tim yang pakai, jadi nggak usah khawatir. Ini kan hanya kelompok umur. Gitu. Tetap aja ya kan. Dan ternyata kejadian set piece kita itu dibaca sama mereka. Ada set piece kita untuk tendangan bebas, itu dibaca sama mereka. Mereka udah tahu. Artinya kan memang dipantau kita ini. Makanya saya bilang sama Pak Ketum kita ini setiap menjadi tuan rumah selalu baik melayani semua. Selalu baik. Nggak ada foreigner di sana. Nggak ada, Bang? Nggak ada. Kita walaupun dekat jaraknya, ya. Hanya mungkin dari hotel kita hanya 10-15 menit lah. Tapi di saat-saat tertentu pada saat kita berangkat ke stadion itu jam peak hour ternyata. Kita udah dikasih jadwal perkiraan 10 menit. Oke, kita ngitung kan. Begitu kita berangkat macet. Gak ada foreigner. Gak ada. Akhirnya kan itu pertandingan pertama loh. Ini pertandingan pertama. Pertandingan pertama iya. Dan kita terlambat waktu itu datang ke lapangan. Ya menurut Mas Zaki apa itu? Apa sengaja atau? Ya kalau saya lihat sih, saya kan tanya loh, ini kan pertandingan internasional. Iya. Walaupun masih babak kualifikasi. Ya. Saya bilang ini nggak ada pengamanan atau segala macam. Oh nggak perlu. Itu luar biasa sekali deh. Banyak macam-macam trik. Jadi kita ini terlalu baik. Terlalu baik. Menjadi tuan rumah. Inilah Indonesia. Iya. Kita dari bandara jemput mereka kan. Wah, kita jemput dari bandara. Kemudian dikawal. Masuk di hotel. Kemudian kita provide mereka dengan lapangan latihan yang official trainingnya itu tertutup. Tanpa ada macam-macam di atas. Ini enggak. Samping stadion di tiang lampu itu CCTV semua. Bisa dibayangkan kan? Waktu mereka kalah 1-0, itu ada rasa nggak terima itu. Oh iya. Itu bagaimana situasinya? Ya gimana? Itu pun sempat waktu perpanjangan waktu. Kita itu kita pressure ke official keempat, ke referee. Wow, udah lewat juga. Ini kejadian timnas. Timnas yang senior. Dan ada event, bukan ada momentum di mana memang kelihatan sekali lah kalau main-main di sana itu. Kelihatan Bang, main di sana ya? Kelihatan. Tapi anak-anak konsentrasi. Tapi konsentrasi nggak berkurang. Ya. Dan kita kasih support mereka juga buat motivasi mereka ya, menjaga itu luar biasa. Tapi mereka bisa nahan tuh ya, bisa nahan lawan ya. Iya. Dan untungnya lagi kita juga terima kasih sama masyarakat yang Indonesia yang ada di sana. Termasuk yang di kota-kota sekeliling Kuwait. Pada datang hadir semua, iya. Support mungkin 2/3 dari stadion isinya orang kita. Walaupun tuan rumahnya Kuwait. Kuwait tuan rumah ya. Kelihatan militan kita. Itu militansi kita emang luar biasa. Dimanapun, di pelosok-pelosok dunia ini pasti ada. Di Qatar main di Arab. Bagaimana Bung Coach Nova menerapkan disiplin itu? Karena
tanpa disiplin yang kuat, nggak mungkin kita punya tim yang kuat juga. Gini, sebetulnya anak-anak di usia 16 atau 17 under 17, 16 ini lebih mudah dibentuk. Oh ya? Karena ini memang pada saat usia dini, ya. Artinya ketika kita menerapkan satu metode, satu rules, satu peraturan, mereka lebih mudah mengikuti tanpa ada argumen yang lain-lain. Gitu. Jadi inilah waktu-waktu kita sebetulnya yang nanti juga perlu di SSB, di akademi, ya, kemudian di ASKOT, di ASKAP, PSSI, ASPRO, itu mesti ada sentuhan-sentuhan disiplin tadi. Bukan saja masalah waktu, masalah attitude, ya, tapi juga masalah mental dan lain sebagainya. Karena dengan disiplin, dibangun disiplin ini akan menjadi pegangan mereka nih. Bahan pegangan mereka untuk terus meningkatkan kualitas mereka di masa yang akan datang. Jadi kita selalu berbicara, jangan puas cukup di sini loh. Umur kalian nih masih panjang sekali. Iya. Ya, kita lihat, saya kasih contohnya Ronaldo dengan Messi. Messi ini memang punya bakat. Ya. Dan ini ada mungkin 100 juta orang baru ketemu satu. Tapi kalau Ronaldo, dia memang membentuk dirinya. Dan sekarang Ronaldo masih bisa bermain dengan kualitas yang tidak kalah jauh pada saat dia masa prime-nya. Nah, itulah yang kita inginkan dari mereka. Jadi ada contoh-contoh, terutama Coach Nova memberikan contoh-contoh baik buat anak-anak kita ini ke depan. Makanya mudah-mudahan ini bisa terus terbina di akademi, di SSB maupun di klub-klub ketika mereka kembali ke klub. Ditularkan kebiasaan-kebiasaan bagus itu di klub mereka masing-masing. Soal sosmed, ini kan anak-anak. Betul. Pegang HP, bagaimana rule yang diterapkan oleh Bang Zaki dan Nova? Jadi kita ada waktu-waktu di mana mereka tidak boleh pegang HP. Tidak boleh. Ya. Tapi pada saat menjelang pertandingan, kita berikan mereka waktu untuk telepon atau menghubungi dan berkomunikasi dengan orang tua. Orang tua telepon. Kemudian doa restu. Itu udah kewajiban. Semua wajib menghubungi orang tuanya, minta doa restu, karena bagaimanapun ada sesuatu ketika kita, apalagi ini 1,5 bulan nggak ketemu nih. Ya kan? Dan anak-anak U15, umurnya masih 15, 16, itu makanya video call mereka dengan orang tuanya gitu ya. Dan itu setelah itu mereka harus wajib menyimpan mobile phone-nya. Setelah pertandingan baru kita bisa kasih lagi. Itu pun di saat-saat tertentu kita kasih materi-materi pendidikan. Anda masih bersama podcast Nusantara TV. Bang Jaki, Argentina mencontoh kita tuh. Saya agak bertanya-tanya nih, Argentina ini juara dunia nih. Atau yang muda-mudanya pun luar biasa. Gimana? Waktu pertandingan uji coba lawan U20 kita. Ya kan? Kita itu kan terbiasa ketika melakukan sesuatu tuh bersamaan. Dan anak-anak ini biasa ketika misalkan makan siang jam 12. Jam 12 kurang 10, jam 12 kurang 5 itu sudah kumpul bersama-sama dengan manajemen, official dan pelatih. Duduk di meja sudah rapi. Begitu jam 12 berdoa, habis itu baru makan bersama-sama. Dan itu biasa di kita. Setelah mereka kumpul, mereka akan kasih tanda, coach sudah kumpul semua, Pak manajer ini sudah kumpul semua, ya sudah. Bismillah, berdoa, kita makan. Nah, selesai makan juga sama. Kumpul, selesai sudah buah dan lain sebagainya, kumpul dan bubar bersamaan. Ini kelihatan seperti militer, disiplin. Kelihatannya seperti militer gitu. Tapi itulah bagian dari kebersamaan. Satu dengan yang lain harus bisa bersama. Karena sepak bola ini kan permainan kolektif nih. Permainan kelompok, grup dengan beberapa orang ya. Dan bukan cuma bukan cuma 2 atau 4, tapi ini 11 orang. Nah, ini dibutuhkan komunikasi dan juga kebersamaan yang kuat antar satu tim.
Ini mohon maaf tim yang Argentina, Argentina. nih, ya yang datang duluan ya makan duluan aja gitu. Yang selesai duluan ya naik aja ke kamarnya. Nah akhirnya begitu mereka kalah, mereka lihat oh mungkin ada banyak loophole di mereka nih. Kenapa mereka nggak bisa bersama seperti kayak tim Indonesia. Akhirnya itu ditiru. Jadi harus kumpul dulu semua. Setelah kumpul semua baru boleh makan. Bang, itu waktu lawan Argentina itu kejutan besar tuh Oh gimana, Bang? iya. Itu gimana, Bang? Suka atau tidak kita pernah menorehkan sejarah mengalahkan Argentina. Itu juga dengan mental tentunya. Dan itu kan pertandingan pertama kan? Iya, pertandingan pertama walaupun uji coba di turnamen official itu kan? Unofficial. Tapi ya suka tidak suka dan mereka serius pada akhirnya. Sampai pelatihnya marah-marah. Itu mereka nggak nyangka tuh ya? Nggak nyangka Indonesia kita bisa main seperti itu. Padahal Coach Indra Safri di sini kan banyak juga yang berpikir taktiknya kuno lah, inilah itulah ya. Suka tidak suka. Argentina unggul duluan kalau nggak salah ya. Baru kita balas. Kita ambil. Bung Ropan, kalau lihat U17 kemarin bertanding. 3 back kita itu gimana Bung Ropan lihat tuh? Putu ya, salah satu dalam situ ya. Ada Putu. Putu, ya, ada Matthew ya. Iya, Matthew Baker. Itu Matthew bagus ya. Oke bermain dengan bola 3. Kebobolan begitu? Ya, dan kita tidak kebobolan, itu kan luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Terutama yang kita bahas tadi, pertandingan pertama selalu sulit. Dan Kuwait pingin menang. Mereka pingin lolos, ambisi mereka. Ambisi, makanya apalagi sebagai tuan rumah harus lolos. Tapi mereka itu memang begitu kalah tuh agak down. Karena pertandingan yang mereka hitung bukan sama Kepulauan Mariana. Tapi melawan Australia. Mereka bagi berat. Dan buktinya kalah 3-1 kan. Lawan Australia. Jadi memang mereka sudah itu. Mereka incar tuh lawan Indonesia sebenarnya. Betul. Harus ambil lawan Indonesia. Ternyata kita yang ambil. Dan gol Matthew Baker kan bagus. Iya. Dingin sekali ya. Dari set piece itu ya. Gol ya. Yang angkat ya. Wasabi. Dan ada beberapa momentum juga yang hampir jadi gol. Jadi gol ya. Iya. Betul. Dan anak disiplin itu Bang, disiplin sekali mereka bermain di belakang. Ya. Itu Nova menanamkan itulah kebersamaan yang sekarang dan juga disiplin termasuk pembangunan mental tadi. Bang Jaki, di dalam briefing ataupun ketika Coach Nova dan Bang Jaki memberikan wejangan ataupun taktik, mereka diberi kesempatan untuk ngomong nggak? Kalau untuk taktik, ada waktu di mana mereka bertanya sama mereka Coach bertanya. Nova. Iya. Kalau saya begini nanti gimana? Kalau lawannya seperti ini bagaimana? Gitu ya? Pastinya ada dialog lah. Enggak satu one way. Tapi dibuka untuk berkomunikasi. Ruang diskusi ada. Ada diskusi-diskusi. Menarik ya Bung Ropan ya. Karena pada akhirnya apapun yang diterapkan oleh Coach Nova, ya, yang di lapangan kan mereka. Mereka yang melakukan kan? Dan mereka itu harus sudah bisa memprediksi dan mengantisipasi apa yang harus dilakukan. Maka dari itu kan kita selalu bicara, coba di lapangan itu berisik. Artinya saling mengingatkan. Komunikasi itu penting. Antar pemain belakang, kemudian dari belakang ke tengah, tengah ke depan, itu harus saling mengingatkan. Apalagi dengan kondisi-kondisi tertentu. Ya. Penunjukan ban kapten. Ya. Itu seperti apa? Nah, itu juga ada aturannya psikolog nanti. Yang gitu ya? Yang ini ya ada yang memang punya karakter dengan kepemimpinan yang tinggi, ya itulah yang ditunjuk. Kemarin ini siapa sih Bung yang jadi kapten? Panji. 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 Memang kelihatan anak ini leadernya ada semua. Dan dia bisa mengkomunikasikan apa yang diinginkan klub, apa pelatih, betul. Iya. Jadi bisa juga marah kepada. Dia bisa teriak. Keren. Kebetulan Dava juga oke ya? Suaranya juga. Dava juga bagus. Dava juga bagus. Bung Ropan, kita break lagi karena sudah menyinggung Matthew Baker. Kita mau tanya nih nanti lagi. Pasti pengen tahu semua seperti apa Matthew Baker setelah pariwara berikut ini. Ya. Beragam peristiwa kriminal terjadi. Masih bersama Bang Zaki. Bang Zaki, Matthew Baker dari Melbourne ya. Ya.
kan sempat kedengaran wah dia nggak mau ataupun dia Mau diambil mau diambil Australia, dia ragu-ragu. Nah ini mungkin jawabannya dari Bang Zaki. Kenapa dia bisa firm untuk memilih Indonesia? Kakek neneknya masih di Jakarta. di Jakarta. Oh, ibunya masih sering ke Jakarta. Jadi ya, Matthew ini sangat ini sekali dengan Indonesia gitu. Jadi ketika kemarin juga ada tawaran untuk ikut TC di timnas Australia. Ya, saya sempat orang tuanya nih, ayahnya sempat pengen sekali anaknya diikut sertakan di TC, apalagi dapat undangan dari timnas Australia. Dia bilang, Pak Zaki nggak usah khawatir. Matthew tetap akan bermain untuk Indonesia. Saya bilang, sir, sorry, mohon maaf. Begitu dia udah masuk ke TC-nya Australia, itu akan menjadi dispute nanti. Ya, dia bisa digugat juga oleh Australia kalau nanti dalam tanda kutip Australia tidak puas bahwa dia pernah ikut TC, walaupun dia belum mewakili merepresentasikan Australia. Ya, tapi dia pernah ikut TC, saya bilang. Jadi kita menghindari kerawanan-kerawanan seperti itu. Jadi lebih baik udah mending ikut TC sama kita dari Bali nanti ke Spanyol dan lain-lain. Ya sudah. Akhirnya dan memang anaknya baik sekali dan dia memang Indonesianya luar biasa. Artinya merah putihnya nggak perlu diragukan. Australia terkesan kayak waktu kita ketemu dia ya. Walaupun lawan Australia yang ketiga. Fight dia. fight. Luar biasa. Itu kan kalau nggak punya mental kuat, gimana dia tinggal di Australia loh. Kayak anak kita aja. Ya, tinggal di Indonesia tapi ketemu Indonesia tapi warga negara Belanda. Kan gimana? Dia cinta Indonesia apa? Teman-teman dia ada di sana. Temennya di timnas Australia banyak. Nah, itu dia kan? Iya. Dia ketemu kan dengan teman-temannya. Gitu. Betul. Tapi ya sudah begitu merah putih dia harus dan dia tunjukkan itu. Berarti dia cepat sekali untuk beradaptasi. Nah, dari permainan Bung Ropan lihat Matthew Baker nih seperti apa? Bagian dari 3 back tengah ini. Artinya ini pemainnya pikir ya agak langka juga. Dia bermain dengan bertahan bagus, tapi saat mendukung serangan kita counter attack dia juga bagus. Iya. Ya, dia punya reading the game ini masih muda memang, tapi bagus. Visi bermainnya dia oke. Ketenangan dia mengambil lawan juga bagus dan bisa melihat gol yang dia lesakan ke Kuwait itu kan bagus. Dingin dari sudut sempit. Kalau nggak di sudut sempit, kalau nggak ini susah. Apalagi seusia dia. Ini nggak mudah untuk bola yang atas itu kemudian diarahkan tuh bola itu ke pojok. Itu luar biasa. Seorang pemain bertahan yang bisa seperti itu. Jadi memang kita bersyukurlah mendapatkan seorang Matthew Baker. Cuma memang perlu ada Matthew Baker yang lain juga. Mungkin Mas Zaki bisa pikirkan kan untuk next pertandingan berikut nanti di Arab ini kan. Kalau kita dapat lagi ada 2-3 seperti dia kan, bagus di gelandang, belakang udah oke. Dapat di depan lagi 1 mantap itu Bang. Mungkin sedang dipikirkan oleh Bang Zaki. Kita tanya aja sekarang. Nanti tanya aja sekarang mungkin kan. Ini kan juga pertanyaan dari pemirsa. Pemirsa juga banyak, Apakah ada lagi diaspora lain? Diaspora itu yang penting kan. Kita terbuka untuk semuanya, ya. Apalagi nanti juga kita akan melakukan seleksi ulang nih. Oh, diseleksi lagi Bang? Oh iya, pasti. Karena kita lihat nanti kondisi mereka terakhir sebelum kita tetapkan mereka menjadi 25 pemain. Ya. 25? 25, biasanya di bawah itu 25 sampai 30 untuk ke TC-nya. Setelah itu nanti dari TC ke tempat pertandingan 25. Begitu nanti menjelang event baru kita pilih 23. 23 kan biasanya, Nah, itu kan kita melihat kondisi-kondisi terakhir. Jadi masih ada promosi degradasi juga di timnas kita ini. Nah, besok bukan tidak tertutup kemungkinan ketika kita melakukan seleksi lagi dari entah itu dari Suratin, entah itu dari akademi, ya, atau dari EPA, dari klub-klub. Itu mungkin ada pemain-pemain yang lain yang pada saat kita seleksi dia dalam top performnya. Gitu. Atau yang kemarin menjadi timnas kita, mungkin pada saat momentum seleksi dia lagi turun performanya, bisa jadi. Jadi pasti akan ada. Ini kompetitif banget. Iya. Dan itu dibangun. Belum pastikan nih. Belum pasti. Kalau yang di Kuwait ini belum pastikan mereka akan masuk. Belum. Kalau ada yang bagus-bagus lagi dapat tuh. Kalau ada yang bagus-bagus lagi dapat ya pasti. Diganti sama yang terganti sama yang bagus-bagus lagi tadi. Oh gitu boy. Iya.
Dan mohon maaf, diaspora ini juga bukan berarti karpet merah langsung masuk timnas. Iya. Iya. Kan kita harus evaluasi dulu dia. Betul. Setelah Lihat dievaluasi, kita lihat, ya baru nanti ada TC kita panggil. Selama beberapa minggu kita akan pantau dia. Nah, setelah itu baru diputuskan apakah layak atau tidak. Gitu ya. Gitu. Jadi benar-benar sekarang ini pure profesional lah kita pilihnya. Nggak ada lagi titipan-titipan gitu ya. Apa namanya? Orang dalam Iya. gitu. Nggak ada. Banyak pertanyaan ini kan. Nggak ada. Oh iya. Karena kan simpang siur ini. Pemain Nggak ada. titipan lah bang ini kan. Tuduhan-tuduhan Nggak ada itu ya. seperti itu Nggak ada sekarang. Oh, iya. Belum lagi kalau dia kondisinya cedera dan lain sebagainya. Itu kan pasti banyak. Ya namanya pemain. Pasti ada dinamika-dinamikanya. Sama kemarin Goli juga waktu kan sempat dimainkan oleh Persija senior kan. Iya, Goli Goli. itu kan Iya, di iya. turnamen apa namanya pramusim. Ya betul membangun kepercayaan diri dia, tapi kalau dia berlebihan pasti ditegur sama Coach Nova. Jangan mentang-mentang terus main di senior loh, bisa seenaknya di tim ini. Dia tetap harus follow the rules sama strateginya dari Coach Nova. Oh gitu Bung Iya. Ropan. Jadi ada Jadi enggak, batasan-batasannya. ada batasan-batasannya. Tapi Goli bagus bang ya. Oh Banyak. iya, Goli salah ya? satu Salah satu pemain yang memang aset kita nanti Aset ya. buat ke Saya lihat depan. dia oke bermain kemarin tuh. Ya, Bagus loh. ada Goli, ada Berto, Berto ya. kemudian ada Fabio Ada Fabio. Fabio. yang Iya. punya lemparan kayak Betul. Iya. Mirsa juga bisa. Mirza apalagi Bisa, iya kan? striker kita. Hanya Iya. memang backupnya ini, lapisnya yang harus kita cari yang apa namanya bisa menggantikan mereka. Oh gitu. Kan ada tipe-tipe striker juga berbeda-beda nih. Tergantung nanti situasinya. Kalau Mirza ini striker yang memang pekerja keras. Dia bisa menahan bola, bisa buka ruang. Iya. Ada juga striker kita kemarin yang cedera ya, Jos Solong. Iya. Itu juga beda tipenya. Nah, jadi karakternya ada beda-beda. Kemudian ada Aldi Tahir satu lagi. Aldi. Yang kemarin di Mariana sempat main juga dia. Yes. Jadi karakternya berbeda-beda juga. Nah, ini yang nanti kita seleksi dengan kebutuhan tim. James Raven bagaimana nih? Jens. Iya. Jens di U20. U20 sangat luar biasa. Ya, dan itu memang kan dari coach Sinteyong sudah dari awal sudah merekomendasikan dia, dan ketika kita coba di Tulun turnamen ya memang walaupun waktu itu belum terlalu klop ya, karena mereka kan baru pada datang nih. Baru waktu itu kan ada 6 pemain yang datang. Iya. Iya. Yang bisa kita mainkan terdaftar itu 5. Nah, Jens ini salah satu yang menonjol waktu itu. Sampai sekarang kan terbukti gitu. Tinggal bagaimana dia setelah pulang dia meningkatkan kapasitas sendiri, dirinya sendiri nih. Di klubnya ya. Kemudian cara dia latihan. Tapi memang tipikalnya sangat luar biasa sekali nih. Jens Raven ini. Kita berharap dia jadi striker Sekarang masa depan kita. Coach Indra sudah ambil 33 ya pemainnya Ya. untuk ambil ya. Latihan di Bali ya. Untuk ke Bali ya. Kemudian ke Jepang nantinya. Nanti ke Jepang. TC Jepang. Dan turunnya jadi berapa tuh Bang? Yang 25? Enggak, yang Belanda nanti Iya. gabung di Jepang juga. Bulan-bulan gabung Jepang. Dion sama Dion gimana Bang? Dion Dion sama Marks, tim nanti sama ke tim Indonesia Gamers. dulu. Oh. Ambil biometrik dan lain sebagainya Iya. untuk pengurusan WNI-nya. WNI. Setelah itu dia ke Jepang. Ada berapa Bang selain itu? Welber juga ada nanti langsung ke Jepang. Oh, Welber. Iya. Mungkin dia langsung Kalau ke Welber Jepang sudah nanti. oke. Maksudnya yang dari Belanda itu akan datang kita ambil. Sumpah mereka itu. Untuk ada 3, sekarang ini baru 2. baru 2 ya. Tim sama Dion. Tim sama Dion ya. Iya. Itu yang nantinya akan main. Kemungkinan Di besar akan Cina, main. ya? Kemungkinan besar akan main. Iya. Tetap nanti Coach Indra akan evaluasi pada saat di Jepang tadi. Iya. Masih Februari ya masalah. Masih Februari. Februari. Kita masih punya waktu. Punya waktu ya untuk bisa. Bung Ropan, kalau Ya. kita lihat juga, Coach Nova kan terbuka bahwa masih banyak PR Oh iya. Iya. untuk Iya. U17. Betul. Coach Indra juga masih melihat masih banyak PR. Persis. Apalagi lawan kita di Piala Cina Asia, dan di Arab. Saudi nggak main-main. ini. Betul. Yang Bung Ropan lihat apa masih untuk U17 kita yang masih kelihatan perlu ditingkatkan Bung Ropan. Saya pikir memang banyak. Coach Nova kan lebih tahu tuh. Passing harus lebih ditingkatkan dengan baik ya. Kalau mental kan sudah bicara tadi. Ya kemudian bagaimana kebersihan komunikasi mereka di lapangan itu kan penting juga untuk mereka bisa berkomunikasi di antar lini itu Bang. Semua. Jadi memang
kalau saya bisa melihat karena mereka masih muda, masih enak lah untuk dia cepat untuk menyerap apa yang dikatakan oleh pelatih. Tapi untuk bisa menghadapi ke sana, ke Arab ini kan kita masuk di pot berapa tuh Bang ya? Pot 4. Pot 4. Pot 4 kalau nggak salah. Pot 4 untuk U17. Untuk 17. 17. Kan Uni Emirat Arab, Oman, di Iya. situ Korea Utara. Korea Utara. Lawan-lawan kita kan bagus, Boy bilang kita akan lawan di sana. Iya. Pot 1 itu ada Arab. Iya kan? Ada Jepang, Iya. ada Korea, Korea Selatan. ada Uzbek. Itu kan kita harus siap. Makanya Boy bilang kita memang harus siap kalau melihat dari ini. Oke, kita bisa menghadapi Australia, kita nggak kalah sama mereka. Tapi tetap tim ini harus dipersiapkan dengan matang, Boy. Oke. Betul. Bung Ropan, kita break lagi. Iya. Ya. Karena setelah ini kita pengen tanya juga langkah-langkah persiapan untuk putaran final. Iya. Karena kan pasti harus ada persiapan uji Iya, coba dan Saudi, segala- ya. Nah, Iya. kita mau tanya nanti Bang Zaki. Setelah pariwara berikut ini. Masih di Sportcast NTV. Ya. Bang Jaki, kita tidak menjadi penggembira saja di Ya. Arab maupun di China nanti, Ya. Bung Ropan ya. Kita nggak mau cuma jadi tim penghibur yang Nah, main yang melengkap kalah aja lah. pulang. Ya. Nggak seperti itu kan. Pasti kita mau lebih dari itu. Nah persiapan terutama untuk U20 nih Bang Jaki. Oke. Yang lebih dulu ya. Yang Februari seperti di apa nih China. langkah-langkahnya yang akan dilakukan oleh Coach Indra dan tentu juga di bawah supervisi dari Bang Jaki. Oke, pada saat ini U20 sedang di Bali, sudah melakukan TC tahap awal. Iya. Dan pemanggilan beberapa tambahan pemain-pemain baru untuk dipantau dan dilihat. Kemudian dari kalau nggak salah tanggal 6 nanti akan berangkat ke Jepang. Di sana ada 5 kali uji coba. Uji coba 5 kali, Bang. Ya, dengan 3 dengan universitas dan 2 dengan klub. Nah, ini nanti bisa menjadi tahap di mana Coach Indra bisa melihat perkembangan anak-anak yang U20. Begitu juga pemain-pemain yang dari Belanda nanti itu akan gabung langsung di Jepang, ya. Jadi TC sampai akhir November ini di Jepang itu akan menjadi bahan evaluasi. Ya. Setelah kembali dari Jepang, kalau nggak salah tanggal 25 sebelum nyoblos, itu dikembalikan dulu kepada klubnya masing-masing. Di klub lah kan? Ya. Kemudian nanti Desember kumpul lagi untuk melakukan TC. Oh, TC. Nah, kita lihat nanti di Januari ini apakah memungkinkan kita melakukan TC di luar negeri lagi, ya, atau kita datang ke China lebih awal. Oh, itu ya? Ya, untuk adaptasi, ya, betul. Aklimatisasi, ya. Apalagi kan di China masuk musim dingin. Ya. Nah, makanya kenapa kita pilih Jepang salah satu tempat TC-nya karena di sana juga iklimnya dingin. Di Januari ini nanti akan kita lihat apakah kita akan melakukan TC di luar negeri di tempat-tempat yang dingin seperti China atau kita datang lebih dulu ke China. Jadi ini yang kita sudah programkan untuk U20. Kemudian U17 juga sama. Coach Nova nanti mulai dari 2 minggu ke depan sampai Desember akhir dia akan memantau dan mengevaluasi tadi dari SSB, kemudian dari EPA ya. Kalau ada nanti bibit-bibit yang lain. Untuk kemudian Januari kita akan melakukan seleksi lebih dahulu di sini dan mungkin kita akan melaksanakan TC lagi nanti di bulan Februari, kemudian Maret. Kalau sempat juga di luar negeri, kita akan bawa ke mereka ke luar negeri lagi. Gitu ya? Karena apa yang kita pelajari di Spanyol kemarin, itu sangat luar biasa sekali. Bermanfaat sekali. Itu ya? Bermanfaat sekali. Karena Contohnya kita apa? ketemu tim Skotlandia, Kepulauan Faroe, kemudian La Murcia, di mana mereka ini kan gayanya Eropa nih. Sesuatu yang baru. Ya, anak-anak ini belajar sesuatu yang baru, dengan strategi kemudian postur yang tidak beda dengan Australia. Ya. Ya, jadi ini membuat dan membangkitkan semangat mereka. Oh, kita bisa loh bikin gol lawan tim-tim Eropa walaupun masih kalah. Ya, dengan tim-tim itu kita kalah semua tuh. Tapi kecuali dengan Kepulauan Faroe.
separuh kita menang. Yang lain kalah. Tapi poinnya adalah ini menjadi pengalaman buat mereka. Iya. Berhadapan dengan tim-tim yang tidak pernah mereka hadapi sebelumnya. Iya. Dan itu menjadi semangat ketika bertemu Australia. Beda ketika AFF yang di Solo. Jadi agak ini juga tuh ketemu Australia gitu kan, sesuatu yang baru kan, Iya, dengan gayanya mereka kan. Iya. Nah tapi kalau sekarang mereka udah nggak khawatir, nggak takut, mereka udah tahu. Karena udah biasa itu kemarin. Udah biasa bermain, ketemu iya. itu. Nah ini yang juga mungkin akan kita lakukan menjelang persiapan Piala Asia nanti. Apalagi sekarang kan udah harus benar-benar nih, nggak ada lagi cerita hitung-hitungan poin dan lain sebagainya. Semua pertandingan harus menjadi pertandingan final buat kita. Yang diambil itu kan 8 tim nanti ke Piala Dunia. Ya, peringkat kedua di tiap grup itu akan berangkat ke Piala Dunia. Betapa ini U17 emang? U17. Iya. Betapa besarnya peluang kita itu besar itu, ya. Kan? Maka dari itu persiapannya memang harus matang. Kalau U20 Bang, itu 4 kan? Ya. Ke Chili ya? U20 Kita menuju Chili ya? Iya. Jadi kalau masuk semifinal kita masuk. masuk Iya. ya? Iya. Bung Ropan, betapa beruntungnya anak-anak sekarang bisa melakukan uji coba dengan tim-tim. Ya jarang. Oh iya. Latihan di luar negeri begini, Latihan di jarang luar mereka bisa negeri, dapatkan tuh di uji Eropa. coba. Inilah visinya Ketua Umum PSSI kita. Nah itu dia. Wawasan. Kita beruntung ada ketua umum kita seperti Saya Pak ini Erik ya. pernah beberapa kali, dulu saya pernah jadi asisten manajer di U23 ketika Asian Games Doha. Doha. Kita melakukan TC 6 bulan di Belanda. 6 bulan di Belanda. Di bawah bimbingan Voverdahan. Pelatih khusus untuk tim junior nasionalnya Belanda. Dan ini pelatih legenda, pelatih top lah di Belanda, Voverdahan. Bayangkan 6 bulan kita di bawah asuhan Voverdahan dengan perangkat timnya. Iya. Dibantu dari kita ada Bambang Nurdiansa dan ada satu asisten. Apa yang terjadi? Ternyata konsep itu tidak fit benar dengan pemain-pemain kita. Kenapa? 6 bulan. Itu tingkat kejenuhan segala macam luar biasa sekali cobaannya. Jadi maksimal Dan itu berapa bulan? Begini, yang benar ini yang mohon maaf ya, melihat pengalaman-pengalaman yang sekarang kita lakukan maksimal itu jangan lebih dari 2 bulan deh. Iya. Anak-anak di luar negeri. Apalagi yang iklim, makanan, budayanya berbeda jauh dengan Indonesia. Karena kalau enggak, anak-anak kita kemarin itu 1,5 bulan survive luar biasa sekali. 1,5 bulan udah mantap. Udah mantap sekali. Adaptasi iklim, makan, budaya, komunikasi. Iya. Itu menjadi tantangan tersendiri. Dan yang kita lakukan di 2006 itu gagal total. Saya harus akui itu gagal total. Yang 6 bulan itu? Iya 6 bulan. Spendingnya juga mahal sekali. Di Belanda 6 bulan. Iya. Di bawah kita kontrak timnya Voverdahan. Kemudian dulu kita punya program Primavera. Ya. Baretti. Baretti. Yang Kita merasakan itu. Meliput merasakan itu. Iya kan? Iya. Itu beda lagi. Karena itu bertahun-tahun kan. Iya, Bahkan sempat disekolahkan. Iya. Anak-anak ini bukan hanya dilatih sepak bola, tapi disekolahkan. Sampai hari ini Bima Sakti, Eko, semua bisa bahasa Italia. Iya, bagus. Iya kan? Semua tuh lulusan semua tuh. Termasuk Kurniawan balik lagi sekarang kan. Iya. Nah, artinya apa yang dilakukan oleh Federasi PSSI pada saat ini langkah tepat. Memanggil perangkat pelatih seperti Sinteyong, tapi dikonsep di Indonesia terlebih dahulu, ya. Kemudian apalagi dengan konsep diaspora sekarang, itu membuat scale kita, standar kita naik. Dan mereka tidak, untuk adaptasi segala macam, mereka tidak perlu lagi makan waktu yang panjang. Bang Jaki, Ya. kritik kepada PSSI adalah banyak nih pengamat mengatakan bahwa kita kok lemah sekali di pembinaan usia dini. Ya. Bener nggak? Atau memang kita sama sekali nggak melakukan itu? Menurut Bang Jaki yang ada di ranah sepak bola sekarang ini. Ada banyak faktor sebetulnya. Jadi Jelaskan, Abang. kita bicara salah satu adalah metode latihan di SSB. Ya. SSB ini kan pembentukan dari awal nih.
Ya. di mana anak-anak mulai menendang bola, passing, ya, kemudian shooting, heading, semua kan basicnya dari SSB. Setelah itu kita juga perlu perangkat-perangkat di SSB ini di-upgrade terus. Maka dari itu sebenarnya asosiasi PSSI tingkat kota kabupaten ini punya peranan sangat tinggi sebetulnya. Ya. Kalau mereka aktif membina para pelatih, ya, Asprof nih, calon-calon pelatih, ya dari Askot sama Askapnya dulu, Askap. dari kota sama kabupatennya dulu. Ya, ya. Kemudian punya turnamen kelompok umur reguler, itu pasti akan terbangun ekosistem dengan sendirinya. Hanya bagaimana kita kemudian membekali para pelatih ini dengan metode-metode yang terakhir nih, metode-metode baru untuk mendidik anak-anak kita. Faktor yang kedua adalah memang saya harus katakan jujur, gizi kita, asupan gizi kita pada saat umur pertumbuhan itu memang berbeda. Itu penting itu ya. Ya, itu yang sangat penting. Karena usia-usia pertumbuhan nih dari 6 sampai ya kita bisa katakan 17 tahun. Itu kalau masih makan gorengan, mohon maaf mie instan. Instan. ini U17 nggak ada lagi yang begitu kan. kalau udah masuk ke timnas sudah nggak boleh. Mereka udah tahu. Tapi sebelum masuk ini. Sebelum masuk, kita bicara kan sebelum masuk nih, pada saat mereka belajar usia dini. Kembali ke klub, kembali ke rumah. Ya, itu akan kembali kepada disiplin masing-masing. Iya, Mereka. akhirnya itu. Itu. Kesadaran. Suka atau tidak, postur kita, bentukan dari DNA kita, karena tadi asupan gizinya juga memang tidak seperti yang di luar, itu akan berbeda. Kalaupun punya talent seperti Messi, kita nggak akan pernah bisa seperti mereka. Ya. Jadi skor kita itu kalau dari 1 sampai 10, maksimum pemain kita udah tadi ya 16-17 masuk ke timnas dengan disiplin tinggi. Hanya mentok di 7,5 nilainya. Karena tadi asupan gizinya dari awal nggak benar. Kita bicara misalkan, kok Brazil, Argentina, daging murah di Argentina. Iya, daging murah di Argentina. Di Brazil juga sama. Sapi kita kan ada daging-daging Brazil dan segala macam. Berarti Jepang salah satunya kenapa mereka nomor 1 di Asia adalah tadi asupannya tadi. Asupan gizinya sudah baik dari anak-anak. Dari anak-anak justru. Iya. Justru dari anak-anak. Jadi solusinya Susu apa ini? segala Solusinya macam. Itu dia. Oke, kita bisa mulai mudah-mudahan makan Singkat aja bergizi, nih. makan bergizi di sekolahan kita bisa merubah itu tuh, menambah itu. Terlepas dari apapun ya, terlepas dari urusan politik apa segala macam, mudah-mudahan nih makan bergizi di sekolah-sekolah kita itu bisa meningkatkan itu loh. Oke, Bang Yaki. Bang Yaki, thank you. Ya, untuk terima kasih kehadirannya, banyak. Cerita banyak mengenai Sama-sama. semoga Sama-sama. U20 17 kita mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Ya, itu yang kita harapkan ya. Mohon doa dukungannya seluruh Ya, masyarakat, seluruh masyarakat, ya. untuk seluruh timnas kita di Dan setiap juga level. timnas Ya. senior kita yang akan Nah, bertemu dengan ini Jepang dia. dan Arab. Saudi Arabia. Terima kasih Bung Ropan. Sama-sama. Terima kasih, Bang Bung Jaki. Roy. Terima kasih, Bung Terima kasih Ropan. untuk perhatian Anda semua. Kita akan kembali di Sportcast Nusantara TV minggu depan. Aduh.